Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 6 November 2024, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 28. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Naborhatsian amai doau rotu portibion. Nama nadikon nama ahu musedi portibion laho manopot amai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Yesus bahwa Dia datang dari Bapa adalah hal yang menegaskan keilahiannya, bahwa Dia bukanlah sekadar manusia yang lahir di dunia, tetapi Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia datang ke dalam dunia, ini adalah penegasan tentang inkarnasi Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Inkarnasi adalah dasar dari iman Kristen, di mana Yesus Sang Firman itu mengambil rupa manusia atau menjadi sama seperti manusia untuk dapat berinteraksi dengan kita dan menyelamatkan kita pada masa inkarnasinya. Memang dalam pengertian hikmat dunia, inkarnasi Allah dalam diri Yesus Kristus adalah kebodohan. Karena bagi mereka, Allah yang Maha Kudus tidak mungkin menjadi manusia yang hina dan fana. Inilah cara berpikir yang menolak keilahian Yesus. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi nas hari ini menjawab dengan sangat jelas bahwa Yesus bukan hanya utusan, tetapi Dia adalah Allah yang menjelma, yang masuk ke dalam dunia ciptaannya sendiri melalui inkarnasinya. Sahabatku, ketika misi penebusan itu sudah selesai dengan kebangkitannya, maka Yesus akan meninggalkan dunia ini. Misi penebusan Yesus di dunia yaitu bahwa Dia datang untuk mati, bangkit, dan menggenapi rencana keselamatan Allah bagi manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menggenapi kehendak Bapa dan mengalahkan kuasa dosa serta maut. Dan kemudian Dia pun kembali kepada Bapa. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikian pernyataan Yesus sebagai dasar bagi kita untuk memperoleh kekuatan dan pengharapan. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa meskipun Yesus secara fisik tidak hadir dalam kehidupan kita saat ini lagi, Dia selalu ada dalam hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita tidak sendirian dalam perjuangan hidup ini. Selain itu, kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi bersama Yesus di surga. Hidup kita di dunia hanyalah sementara dan ada tujuan yang kekal yang harus kita tuju. Yesus sudah memastikannya bagi kita orang-orang percaya, sebagaimana dijanjikannya dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oleh sebab itu sahabatku, tetaplah setia dalam iman kepada Yesus Kristus, dan selalu setia dalam pengharapan, dan terus berjuang menjalani kehidupan ini, supaya kelak kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.